Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini ya, saya akan memaparkan atau menjelaskan kisi-kisi soal ujian PAT Geografi tahun 2022 untuk kelas 11 IPS. Nah, nanti dari kisi-kisi ini mohon untuk kalian pelajari, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mempersiapkan pengerjaan ujian ya, ataupun dalam rangka menghadapi ujian PAT ya. Jadi silakan belajar dari kisi-kisi ini ya. Baik, langsung saja. Di kisi-kisi ini ada KD, ada materi, ada indikator soal. Nah, di nomor 1 ini KD-nya KD 3.5 dan 4.5, yaitu menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Ya, kemudian 4.5 menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik, dan atau gambar ya. Anak-anakku sekalian, untuk nomor 1 ini materinya bisa dilihat di sini ya. Ada tentang faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Dengan indikator soal, kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor pertumbuhan penduduk. Nah, di sini tentunya kalian harus tahu ya, faktor-faktor apa saja apa yang terkait dengan pertumbuhan penduduk ya. Nah, mungkin di sini saya bisa kasih bocoran ya. Dalam pertumbuhan penduduk itu ada angka kelahiran, ada kematian, ada migrasi ya, natalitas, mortalitas, migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, itu dibaca ya. Kemudian nomor 2, KD-nya masih sama ya, namun materinya sudah berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk materi terkait dengan sensus penduduk. Adapun indikator soal, ini kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri metode pengambilan data kependudukan. Ya. Kemudian nomor 3, KD-nya masih sama. Kemudian materinya masih sama tentang sensus penduduk. Nah, indikator soalnya kalian dapat mengidentifikasi jenis sensus penduduk. Nah, ya. Kemudian nomor 4, ini materinya tentang migrasi. Indikator soalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi push faktor terjadinya migrasi penduduk. Apa sih push faktor? Push faktor itu adalah faktor pendorong. Kemudian nomor 5, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis migrasi penduduk, yaitu indikator soal nomor 5. Nomor 6 dan nomor 7 materinya terkait dengan menghitung angka pertumbuhan penduduk. Nah, indikator soalnya di sini peserta didik dapat menghitung persentase pertumbuhan penduduk total. Dan nomor 7, peserta didik dapat menghitung jumlah penduduk daerah X. Nah, jadi kalian harus hafal terkait dengan rumus pertumbuhan penduduk ya. Nomor 8, ini materinya tentang piramida penduduk. Mungkin nanti di soal ada gambar piramida penduduk ya. Nah, kalian di sini disuruh untuk menganalisis upaya yang paling tepat untuk menghadapi permasalahan
kependudukan pada wilayah dengan bentuk piramida yang disajikan pada ya. Jadi ada gambar nanti tentang piramida penduduk. Nomor 9 ini materinya tentang kepadatan penduduk. Adapun indikatornya kalian dapat menghitung kepadatan penduduk agraris. Nah, ini lebih spesifik nih, kepadatan penduduk agraris. Kemudian nomor 10 ini angka ketergantungan materinya. Nah, di sini kalian dapat menghitung dependensi rasio penduduk. Jadi kalian nanti ada soal hitung-hitungan terkait dengan angka ketergantungan ya. Nah, tentunya kalian harus tahu rumusnya ya. Nomor 11 ini materinya tentang permasalahan penduduk ya. Untuk indikator soalnya, kalian dapat mengidentifikasi permasalahan penduduk di Indonesia berdasarkan peta. Nanti ada peta ya disajikan, nanti identifikasi permasalahannya apa ya. Nomor 12, indikator soalnya, kalian dapat mengidentifikasi permasalahan penduduk terkait dengan dampak dinamika penduduk dengan pengguna lahan. Nomor 13, indikator soalnya kalian menghitung lagi menghitung terkait dengan ketergantungan atau dependensi rasio ya. Oke. Nomor 14 mohon diperhatikan ya, nomor 14 ini soalnya masih terkait dengan dependensi rasio, tapi mungkin ada kasus nanti di situ ya. Nomor 15 ini materinya terkait dengan sek rasio. Indikator soalnya peserta didik dapat menganalisis sek rasio berdasarkan tabel. Jadi nanti ada tabel, kalian hitung angka sek rasionya berapa. Kemudian nomor 16 terkait dengan bonus demografi ya. Nomor 17 ini terkait dengan angka kelahiran kasar. Jadi kalian menghitung angka kelahiran kasar. Nomor 18 ya, kalian dapat menganalisa atau menganalisis fenomena kependudukan. Jadi nanti ada pernyataan ya. Silakan kalian analisis terkait dengan fenomena kependudukan ya. Baik ya, itu nomor 1 sampai 18 untuk KD menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan ya.